Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun kita masih belum bisa tatap muka. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada bab 2 semester 1 yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, mungkin langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mempelajari tentang Asmaul Husna yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sekilas marilah kita ketahui dulu tentang Asmaul Husna itu sendiri. Ya, secara bahasa Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama dan juga husna yang berarti indah. Secara bahasa, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Kita bisa menjumpai atau kita bisa menemukan Asmaul Husna itu di dalam Al-Quran. Lebih tepatnya, ia berada di dalam suatu ayat, di mana di dalam ayat tersebut Allah ingin menunjukkan sifat yang dimilikinya. Seperti contoh, apabila kita membuka Al-Quran, kita menjumpai bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Di situ yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang pengasih dan juga penyayang kepada hamba-hambanya. Namun kita harus bisa membedakan bahwasanya Asmaul Husna ini berbeda dengan apabila kita belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, seperti ada wujud, khidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi. Itu berbeda dengan Asmaul Husna yang kita pelajari saat ini ya. Asmaul Husna di sini merujuk pada sifat di mana itu diartikan dalam sebuah nama, seperti tadi Bapak Imam ulang ya, kata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih. Jadi itu loh, si Maha Pengasih itu adalah dia menyebut Allah. Itu yang Maha Penyayang di dalam basmalah, itu yang dimaksud Maha Penyayang di dalam basmalah itu adalah nama Allah. Jadi Asmaul Husna ini adalah nama ya. Nah, apabila kita belajar tentang Asmaul Husna itu artinya di setiap arti itu ada kata maha, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Hidup, kemudian Maha Berdiri sendiri, Maha Mematikan dan sebagainya ya. Kata maha di sini artinya atau maksudnya adalah paling. Seperti kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, maksudnya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini ataupun di seluruh alam semesta ini yang memiliki sifat kasih melebihi sifat kasihnya Allah. Maha Penyayang itu yang paling penyayang, artinya tidak ada satupun makhluk di seluruh alam semesta ini yang sikap penyayangnya itu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya maha. Maha mematikan, itu tidak ada yang lebih mematikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata maha itu bisa diartikan paling, dialah yang paling 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 Maha Pengasih, yang paling besar rasa kasihnya, yang paling besar rasa sayangnya, kemudian yang paling hidup, paling hidupnya paling sempurna, dialah yang paling kekal dan sebagainya ya. Jadi dari penjelasan sini semoga kalian bisa menarik kesimpulan sendiri tentang apa itu arti atau maksud dari Asmaul Husna ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang kita pelajari Asmaul Husnanya, yang ada 4 Asmaul Husna akan kita pelajari, namun karena keterbatasan waktu pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini kita bisa jumpai di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi ya. Bunyi bacanya, Allahu la ilaha illa
wal hayyul qayyum ya, wal hayyul qayyum. Adapun di ayat lain yaitu surat Toha ayat 111, kalau di sini wa'anil wa'ana til ujuhu lil hayyil qayyum ya. Hayyul qayyum juga sama artinya ya. Artinya kalau yang di ayat 255 tadi, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Surat Al-Baqarah 255 itu yang dikenal dengan ayat kursi. Sedangkan di ayat Toha ayat 111 artinya, dan tunduklah semua muka pada Tuhan yang maha kekal, maha hidup kekal lagi maha mengurus makhluknya. Ya, secara bahasa arti dari Al-Hayyu sendiri artinya adalah maha hidup atau hayyu hayat, yaitu artinya adalah hidup. Maksud dari Al-Hayyu atau Al-Hayat atau maha hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memiliki kehidupan yang paling ya, seperti yang Pak Imam jelaskan di depan tadi ya. Kata maha itu artinya paling. Jadi Al-Hayy itu Allah itu yang memiliki hidup yang paling sempurna. Paling sempurna itu dalam artian Allah itu tidak melalui proses penciptaan dan tidak mengalami yang namanya proses penuaan, apalagi sampai mengalami proses kematian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya memiliki sifat Dia maha hidup ya, hidupnya itu yang paling sempurna. Kalau malaikat itu diciptakan, jin diciptakan, kemudian setan diciptakan, manusia diciptakan, Allah itu tidak diciptakan. Jadi tidak melalui proses penciptaan, juga tidak akan mengalami yang namanya proses kematian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu yang bisa kita jumpai tadi di Pak Imam kasih dua contoh ayat ya, yaitu di Al-Baqarah 225 sama ayat surat Toha ayat 111 ya. Al-Baqarah 255 sama Toha 111. Adapun di surat-surat ayat-ayat lain juga ada, di Ali Imran juga ada, dan di surat yang lain juga ada kalau kalian mau mencari ya tentang surat tentang Asmaul Husna Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini. Dan untuk Al-Qayyum sendiri artinya adalah maha berdiri sendiri. Di sini bisa diartikan bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Hal ini tentu berbeda dengan sifat manusia, di mana manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah membutuhkan bantuan siapapun untuk mengurus makhluknya. Adapun kalau kalian berpikir Allah itu punya malaikat yang membantunya dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti membagikan rezeki, kemudian mencabut nyawa, menyampaikan wahyu dan sebagainya, itu bukan berarti Allah butuh bantuannya malaikat. Ya. Bisa dibedakan di sini kalau manusia itu ada seorang bos, kemudian dia merekrut karyawan untuk membantu pekerjaannya. Ini jangan disamakan dengan Allah yang menciptakan malaikat untuk membantu urusannya. Ini berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau si bos tadi ya merekrut karyawannya karena memang dia tidak mampu untuk mengurus usahanya sendiri, karena mungkin dagangannya sehari bisa menjual sampai ribuan produk, dan itu tidak mungkin ya kerjakan sendirian, makanya dia merekrut karyawan. Karena kalau Allah ini berbeda urusan ya. Kalau Allah itu tidak membutuhkan bantuannya malaikat. Kenapa ada malaikat? Ini adalah salah satu bentuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, karena Allah itu juga Maha Pencipta ya. Jadi menciptakan yang semuanya dari mulai malaikat, jin, manusia dan sebagainya itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Itu bukan berarti Allah itu membutuhkan ciptaannya seperti manusia. Ya Allah itu sebenarnya kalau
menyuruh manusia untuk menyembah itu bukan berarti Allah butuh disembah, bukan ya. Justru malah manusianya sendiri itu yang membutuhkan Allah. Karena tanpa Allah mengatur kehidupan di alam semesta ini, maka manusia mustahil untuk bisa hidup. Seperti kita tahu kalau kita belajar tentang sains ya, kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, itu ada matahari, ada bumi, ada bulan. Apabila salah satunya ini jaraknya ya, ada jarak antara bumi dan matahari, itu ada jaraknya. Seperti halnya planet yang lain, ada Merkurius, Venus, itu ada jaraknya masing-masing. Masing-masing jaraknya berbeda. Kalian bayangkan aja bagaimana kalau Allah tidak mengatur jarak dari masing-masing planet itu. Dalam artian planetnya bergerak sesuai kemauan dia sendiri. Ketika bumi mendekati matahari, udah pasti manusia akan mati, kebakar semua, terbakar habis, manusia pasti akan. Kalau planet buminya bergerak menjauh dari matahari, seluruh umat manusia akan mati, membeku. Maka dari itu Allah mengatur supaya jarak antara bumi dan matahari itu selalu pada garis yang sesuai dengan orbitnya. Ini bukti bahwasanya Allah itu mengatur segala urusan-urusan hambanya, dimana hambanya itu manusia itu tidak mungkin, mustahil untuk bisa mengaturnya, karena manusia itu hakikatnya adalah ciptaan ya. Sehingga makna dari Al-Qayyum ini ya, Allah itu maha berdiri sendiri, Allah tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun untuk mengurus makhluknya. Yaitu tadi pembahasan tentang Al-Hayyu dan Al-Qayyum pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan yaitu tentang Al-Mumit dan Al-Ahad ya. Pertemuan pada kesempatan kali ini Bapak anggap cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.